Gracia. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang aspek pemasaran. Pengertian pemasaran. Pemasaran atau marketing adalah suatu aktivitas untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan yang ada melalui penciptaan proses pertukaran yang saling menguntungkan. Aktivitas pemasaran tersebut antara lain perencanaan produk, kebijakan harga, melakukan promosi, distribusi, penjualan, pelayanan, membuat strategi pemasaran, riset pasar, sistem informasi pemasaran, dan lain-lain yang terkait dengan pemasaran. Pemasaran dalam studi pelayanan bisnis terbagi menjadi dua. Yang pertama ada tahapan pemasaran dan yang kedua ada strategi pemasaran. Beberapa tahapan untuk mencapai tujuan bisnis. Yang satu ada penelitian pasar. Tahapan ini melibatkan analisis pasar termasuk analisis kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman, serta analisis kompetitor untuk memahami kebutuhan dan perilaku pelanggan. Yang kedua, pengembangan strategi. Berdasarkan hasil penelitian pasar, perusahaan mengembangkan strategi pemasaran yang sesuai dengan tujuan bisnis dan sasaran pasar. Yang ketiga, ada pengembangan produk. Tahapan ini melibatkan pengembangan produk atau jasa yang sesuai dengan kebutuhan pasar dan sasaran pasar. Yang keempat, pengembangan harga. Tahapan ini melibatkan pengembangan harga untuk produk yang sesuai dengan kebutuhan pasar dan sasaran pasar. Dan yang kelima, pengembangan promosi. Promosi yang efektif untuk meningkatkan kesadaran dan minat pelanggan terhadap produk. Yang keenam, distribusi. Sistem distribusi yang efektif untuk mengirimkan produk ke tangan pelanggan. Dan yang terakhir ada pengawasan dan evaluasi. Tahapan ini melibatkan pengawasan dan evaluasi hasil pemasaran untuk mengetahui efektivitas strategi yang digunakan dan untuk membuat perubahan yang diperlukan. Dengan demikian, tahapan pemasaran ini membantu perusahaan untuk mencapai tujuan bisnis dengan cara memahami pasar, mengembangkan strategi yang efektif, dan mengkomunikasikan produk ke pelanggan. Lanjut, ada proses pemasaran. Yang pertama ada kebutuhan dan keinginan. Kebutuhan dan keinginan adalah dua konsep yang berbeda dalam ilmu ekonomi dan psikologi. Kebutuhan adalah sesuatu yang sangat diperlukan manusia demi kelangsungan hidupnya, bersifat universal dan diperlukan setiap individu agar dapat bertahan hidup secara layak. Yang kedua ada permintaan. Dalam ilmu ekonomi, permintaan dapat didefinisikan sebagai sejumlah barang yang dibeli atau diminta pada suatu harga dan waktu tertentu. Permintaan sendiri terjadi karena beberapa hal seperti harga barang lain yang terkait jumlah penduduk, selera konsumen, dan intensitas kebutuhan konsumen. Yang ketiga, usaha-usaha memenuhi kebutuhan dan keinginan. Usaha-usaha dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan masyarakat. Kebutuhan manusia adalah sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia seperti pangan, sandang, papan, dan lain-lain. Kebutuhan ini dapat berupa barang ataupun jasa. Usaha memenuhi kebutuhan masyarakat dilakukan melalui berbagai bidang kegiatan seperti usaha peternakan, perikanan, perdagangan, dan lain-lain. Yang keempat, ada transaksi pertukaran. Transaksi pertukaran adalah suatu transaksi ekonomi yang melibatkan pertukaran aset atau jasa atau penghapusan utang antara dua entitas dengan imbalan yang kira-kira memiliki nilai yang sama. Dalam transaksi pertukaran, entitas menerima aset atau jasa atau penghapusan utang serta memberikan imbalan kepada entitas lain, baik dalam bentuk kas, barang, jasa, atau penggunaan aset. Yang kelima, ada penyerahan barang dan jasa. Penyerahan barang dan jasa dalam bisnis adalah proses yang penting untuk memastikan kepuasan pelanggan dan meningkatkan reputasi bisnis
dan bisnis. Selanjutnya ada strategi pemasaran. Strategi pemasaran adalah memilih dan menganalisa pasar sasaran yang merupakan suatu kelompok orang yang ingin dicapai oleh perusahaan dan menciptakan suatu bauran pemasaran yang cocok dan dapat memuaskan pasar sasaran tersebut. Variabel utama adalah menyusun strategi pemasaran. Terbagi menjadi dua, ada variabel yang dapat dikontrol dan variabel yang tidak dapat dikontrol. Variabel yang dapat dikontrol. Pertama ada market segmentation. Pengusaha harus menetapkan strategi dan sasaran dari pemasarannya. Apakah sasaran pemasarannya ditunjukkan ke seluruh konsumen atau hanya menetapkan segmen pasar tertentu saja? Ada berbagai cara untuk menyusun segmen pasar. Yang pertama berdasarkan geografis. Dalam hal ini, pasar dapat dipilah-pilah berdasarkan kebangsaan, provinsi, kota, dan sebagainya. Untuk mencapai sasaran geografis tersebut, maka disusunlah iklan, promosi, dan usaha penjualan lainnya yang mengarah kepada lokalisasi tertentu. Lanjut, ada berdasarkan demografis. Pasar dibagi atas variabel-variabel jenis kelamin, umur, jumlah anggota keluarga, pendapatan, jabatan, pendidikan, agama, suku, dan sebagainya. Faktor demografis ini sangat banyak digunakan dalam menyusun segmentasi pasar. Alasannya banyak digunakan segmentasi ini ialah kebutuhan dan keinginan konsumen sangat erat hubungannya dengan demografis, dan unsur demografis ini lebih mudah diukur jumlahnya. Berdasarkan psikografis, pasar dipilah-pilah berdasarkan kelompok-kelompok kelas sosial, gaya hidup, dan kepribadian. Walaupun konsumen berasal dari unsur demografis yang sama, namun dalam psikografis dapat berbeda. Kelas sosial akan membuat konsumen yang kuat dan yang lemah. Yang terakhir berdasarkan perilaku. Segmentasi ini berdasarkan atas pengetahuan, sikap, pemakaian atau tanggapan konsumen terhadap suatu produk. Untuk membentuk segmentasi perilaku ini, maka perlu dipertimbangkan faktor-faktor seperti kejadian, manfaat, status pemakai, tingkat pemakaian, dan kesetiaan. Terus ada market budget. Strategi penerapan jumlah dana untuk kegiatan marketing sangat mempengaruhi keberhasilan pemasaran. Pada umumnya, bila dana bertambah untuk kegiatan marketing, maka jumlah penjualan meningkat. Namun tidak selalu demikian, bahwa peningkatan dana kegiatan marketing tidak otomatis akan meningkatkan jumlah penjualan. Jika demikian halnya, maka seluruh produsen akan sukses. Semua barang akan laku hanya dengan menambah anggaran belanja marketing. Yang kedua ada variabel yang dapat dikontrol. Variabel yang tidak dapat dikontrol. Yang pertama ada keadaan persaingan. Keadaan persaingan adalah sulit bagi seorang pengusaha meramalkan kapan akan muncul saingan baru dalam produk yang sama. Oleh sebab itu, pengusaha tidak boleh lengah dan harus selalu berusaha memperbaiki produk atau pelayanan usahanya agar tidak diikuti oleh saingan baru. Yang kedua, perkembangan teknologi. Kapan akan muncul teknologi baru yang membuat proses produksi lebih efisien dan lebih bagus juga sulit diduga. Untuk mengatasi hal ini, pengusaha harus mencoba menggunakan teknologi baru lebih cepat dari saingannya. Yang ketiga, perubahan demografi. Kecenderungan perubahan penduduk juga sulit diantisipasi karena data perubahan penduduk ini sulit diperoleh. Walaupun sebenarnya untuk generasi yang akan datang bisa juga dilihat kecenderungannya.
generasi anak-anak sekarang ini. Yang keempat, kebijaksanaan politik dan ekonomi pemerintah. Perubahan-perubahan peraturan pemerintah juga sulit diantisipasi oleh para pengusaha, terutama yang menyangkut masalah kredit bank, naik turunnya suku bunga, perubahan politik luar negeri, penggantian pejabat dan sebagainya. Yang terakhir adalah sumber daya alam. Adalah sulit meramalkan kapan sumber daya alam akan habis atau kapan ditemukan sumber daya alam yang baru. Ini adalah marketing mix. Para pengusaha yang kreatif akan selalu menciptakan kombinasi yang terbaik dari elemen 7P yang menjadi komponen marketing mix. Mereka harus menciptakan dari masing-masing elemen P yang mana yang paling baik dan paling banyak digunakan dalam strategi pemasarannya. Elemen 7P ini terdiri atas 4P tradisional dan 3P lagi sebagai tambahan untuk pemasaran jasa. 4P tradisional berlaku untuk pemasaran barang, misalnya yang pertama ada produk. Produk adalah merupakan titik sentral dari kegiatan marketing. Semua kegiatan marketing lainnya digunakan untuk menunjang pemasaran produk. Satu hal yang perlu diingat ialah bagaimanapun hebatnya usaha promosi, distribusi, dan harga yang baik jika tidak diikuti oleh produk yang bermutu dan disenangi oleh konsumen, maka kegiatan marketing ini tidak akan berhasil. Oleh sebab itu, perlu diteliti produk apa yang mau dipasarkan dan bagaimana selera konsumen masa kini perlu mendapat perhatian yang serius. Yang kedua ada price atau harga. Harga di sini bukan berarti harga yang murah saja ataupun harga tinggi. Akan tetapi yang dimaksudkan adalah harga yang tepat. Bagaimana menentukan harga yang sangat tepat bergantung kepada berbagai faktor, misalnya faktor harga pokok barang, kualitas barang, daya beli masyarakat, keadaan persaingan, konsumen yang dituju dan sebagainya. Harga, para produsen dapat menetapkan harga setinggi mungkin. Harga tinggi ini dapat dilakukan karena belum ada saingan. Produk ini dipasarkan untuk orang kaya. Juga produsen mengharapkan laba yang besar untuk menutup biaya-biaya laboratorium untuk menciptakan barang-barang tersebut. Yang ketiga ada promosi atau promosi. Adalah kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan kesadaran dan minat terhadap suatu produk, layanan, merek, atau bahkan ide atau isu tertentu. Pada intinya, promosi bertujuan untuk menghubungi dan mempengaruhi audiens agar mereka mau membeli, menggunakan, atau mendukung apa yang sedang dipromosikan. Tujuan utama promosi adalah untuk meningkatkan kesadaran merek, meningkatkan minat dan daya tarik, meningkatkan penjualan, dan membangun loyalitas pelanggan. Lalu ada place atau tempat. Place atau tempat berfokus pada bagaimana produk atau layanan didistribusikan dan dijual kepada konsumen akhir, dan yang efektif perlu disesuaikan dengan jenis produk, target pasar, atau kondisi persaingan di pasar. Perusahaan perlu melakukan analisis pasar dan riset konsumen untuk menentukan strategi tempat yang tepat. Place dalam lokasi mencakup beberapa aspek, di antaranya ada lokasi, contohnya lokasi toko, saluran distribusi, dan persediaan. Yang kedua ada logistik, contohnya transportasi atau pergudangan. Yang ketiga ada aksesibilitas, yaitu memudahkan pelanggan untuk menemukan produk, mempermudah proses pembelian. Tujuan utama Place dalam bisnis meningkatkan penjualan, membangun loyalitas pelanggan, dan meningkatkan citra merek. Yang kelima ada people. People adalah unsur orang atau manusia yang melayani, terutama dalam perusahaan yang menjual jasa. Termasuk ke dalam P5 ini unsur pimpinan yang mengambil
Karyawan ini perlu diberi penghargaan dan pelatihan agar dapat melayani konsumen sebaik-baiknya. Lalu ada proses yaitu bagaimana proses dilakukan sampai jasa yang diminta oleh konsumen diterima secara memuaskan. Apakah cukup puas menerima jasa, cepat layanannya, bersih, rapi, akurat, tepat waktu, dan sebagainya. Lalu ada physical evidence, artinya bukti fisik yang memiliki oleh perusahaan jasa. Misalnya untuk penjualan jasa transportasi, konsumen akan memperhatikan kondisi mobil yang digunakan. Untuk jasa hotel, konsumen akan melihat tampilan hotel, kamar, dan sebagainya, fasilitas yang terdapat di dalamnya. Untuk ini perlu dikombinasi yang sesuai dengan keadaan komoditi yang diusahakan. Kombinasi mana yang akan digunakan sangat tergantung pada keahlian tim marketing dengan mempertimbangkan komoditi, pimpinan, serta pengalaman masa lalu. Untuk kesimpulannya, pemasaran adalah proses yang kompleks yang melibatkan tahapan dan strategi yang tepat untuk mencapai tujuan bisnis. Tahapan pemasaran melibatkan penentuan tujuan, analisis lingkungan, pengembangan strategi, pengembangan rencana, pelaksanaan, dan evaluasi. Strategi pemasaran melibatkan berbagai pendekatan yang dapat digunakan untuk meningkatkan efektivitas pemasaran, seperti strategi kompetisi, strategi fokus, strategi diversifikasi, strategi ekspansi, strategi integrasi, strategi digital, dan strategi sosial. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Bebas. Ipayan.